Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Yatawalla 'ibadahu shalihin bil 'afi wal 'afiyah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa qurrata a'yunina wa nura qulubina sayyidina wa maulana Muhammadin man utiyal hikmah wa ma'adinir rahmah wa fasl khitab fakana awwala da'in ila tariqis shawab. Allahumma fasalli wa sallim wa barik wa karim wa syarif wa 'azim ala man kanat hasanatuhu la tuhsa an-nabiyil mustafa wa rasulil muqaffa wa ala alihi wa sahbihi wa kafati ahli sidqi wal wafa. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam man arada dunya fa'alayhi bi'ilmi wa man arada al-akhirah fa'alayhi bi'ilmi wa man aradahuma fa'alayhi bi'ilmi. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul nabil habibul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat karunia yang telah Allah berikan kepada kita. Salawat dan salam semoga selalu Allah limpah curahkan kepada keharibaan junjungan alam baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita bisa berkumpul di dalam mempelajari sebuah kitab yang insya Allah hari ini Al-Fakir akan menyampaikan satu kitab yang mulia, satu kitab yang dikarang oleh ulama-ulama besar yang merupakan mukhtasar atau ringkasan daripada kitab-kitab hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang kemudian dikumpulkan dalam satu kitab, yaitu kitab Targhib wa Tarhib, yang merupakan kumpulan daripada kitab-kitab hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang isinya berupa motivasi, dorongan serta peringatan. Mudah-mudahan dengan mempelajari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang isinya adalah motivasi, dorongan, kita termotivasi untuk melakukan hal-hal yang baik, kita termotivasi untuk lebih dekat kepada Allah dan Rasul-Nya, dan ketika dalam hadis itu ada targhib, ada tarhib, ada peringatan, kita berusaha untuk menghindarinya. Adapun untuk pertemuan kita di awal ini, insya Allah Al-Fakir akan menyampaikan daripada kitab Targhib wa Tarhib di bab yang pertama, dan insya Allah yang kita akan sampaikan adalah At-Targhibu fi Talabil Ilm, yaitu motivasi, dorongan untuk menuntut ilmu, untuk mempelajari ilmu, mengajarkannya menjadi orang alim. Mudah-mudahan dengan kita mempelajari di bab awal ini tentang dorongan motivasi menuntut ilmu, kita yang menonton pada channel ini mudah-mudahan termotivasi untuk belajar, termotivasi untuk menuntut ilmu, dimanapun, kapanpun, dan berapapun usia yang kita miliki, tidak ada halangan buat kita untuk menuntut ilmu. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita awali daripada pertemuan kita di awal ini, yaitu tentang motivasi untuk menuntut ilmu. Di hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang pertama, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Waqala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Bersabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "May yuridillahu bihi khairan." Siapa orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala khairan, kebaikan. Tentulah kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala maksud di sini adalah kebaikan buat kita sebagai manusia.
Orang manakala dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala sebuah kebaikan, dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala sesuatu yang manfaat bagi dirinya, maka apa? Yufaqihu fiddin, Allah akan membimbingnya, Allah akan memberikan kemudahan baginya untuk yufaqih, untuk memahami daripada agama. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita bukan hanya dari harta yang Allah berikan buat kita. Ada orang yang oleh Allah Subhanahu wa taala dikaruniai harta, dan karunia berupa harta belumlah tentu baik buatnya. Ada juga yang oleh Allah Subhanahu wa taala dikaruniai, diamanahkan berupa jabatan, dan jabatan itu belum tentu baik baginya. Tapi ketika Allah ingin menghendaki kepadanya kebaikan, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pemahaman kepada dia tentang beragama tersebut. Bagaimana memahami agama? Ketika orang sudah memahami tentang agama yang dia anut, tentang agama yang dia ada di dalamnya, maka akan memudahkan dia untuk hidup bahagia, baik kebahagiaan hidup di dunia maupun nanti kebahagiaan di akhirat. Karena dalam Islam itu kita tidak hanya mempelajari kitab-kitab yang kaitannya hanya dengan ibadah saja, tidak. Tapi dalam Islam juga kita diajarkan, di situ ada muamalat, ada tata cara kita bergaul dengan manusia, cara berdagang yang benar, cara melakukan pinjam-meminjam yang benar, kemudian menggadai barang yang diperbolehkan dalam Islam. Semuanya itu sudah termaktub di dalam Al-Quran dan hadis yang kemudian disampaikan oleh para ulama. Betapa bahagianya kita manakala Allah memberikan pemahaman itu semuanya. Dan bila mana kita faham, maka sangat memudahkan buat kita untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, memudahkan buat kita untuk berbuat baik sesama manusia. Kenapa? Karena kita faham. Nah, kemudian seseorang yang diberikan pemahaman oleh Allah Subhanahu wa taala tentang agamanya, maka tata cara dia untuk sholat, tata cara dia untuk beribadah kepada Allah akan memudahkan buat dia untuk bagaimana caranya supaya meraih ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Coba kita bayangkan bagaimana kalau kita tidak paham tentang sholat, kita tidak paham tentang puasa, kita nggak paham tentang zakat, kita nggak paham tentang haji, maka semua ibadah yang kita lakukan bardudatun la tuqbal, itu tidak diterima, tidak akan Allah Subhanahu wa taala berikan ganjarannya buat kita. Makanya bersyukurlah kita, apalagi buat pemirsa yang sudah melihat siaran ini, channel ini, itu merupakan bagian bahwa Anda yang melihat siaran ini adalah orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala atas sebuah kebaikan. Dan nantinya juga akan ada para habaib, para asatid yang akan mengisi di sini. Bila Anda melihat, maka itu bagian daripada Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan kepada Anda. Oleh sebab itu, mari kita berusaha untuk paham terhadap agama. Bagaimana supaya kita paham terhadap beragama? Caranya adalah dengan menuntut ilmu. Bagaimana kita akan paham atas suatu pelajaran manakala kita tidak menuntut ilmu? Dengan menuntut ilmu berhari-hari, kita mencari guru, kita belajar dengan orang-orang yang punya nasab yang menyambung kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka dengan itu Allah Subhanahu Wa Taala akan memudahkan kita, memberikan jalan yang lancar, Allah memberikan keberkahan kepada kita, sehingga pada akhirnya kita paham terhadap agama yang kita anut tersebut, yaitu agama Islam. Kemudian di hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang kedua, waqala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan bersabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu adalah kewajiban
baik bagi laki-laki maupun bagi perempuan. Laki-laki, perempuan, anak kecil, orang dewasa, semuanya mereka punya kewajiban untuk menuntut ilmu. Dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, "Thalabul ilmi minal mahdi ilal lahdi." Menuntut ilmu itu dari buayan sampai dengan nanti kita akan masuk ke liang lahat. Jadi tidak ada alasan, dengan alasan kesibukan kerja kita tidak mau belajar. Dengan alasan kita sudah tua, kita tidak mau belajar. Sekarang cara belajar itu sangat mudah dan sangat gampang. Sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu mewajibkan kepada kita tentang pentingnya untuk menuntut ilmu. Bahkan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sejarahnya kita bisa lihat bagaimana wahyu yang pertama kali Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Nabi adalah surat Al-Alaq ayat 1 sampai dengan 5. Di ayat pertama tersebut Allah Subhanahu wa taala sudah menegaskan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq." Bacalah hai Muhammad dengan nama Tuhanmu. Baca ini merupakan salah satu perintah dari Allah bahwasanya ini ada kewajiban buat kita untuk menuntut ilmu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun sudah diperintahkan oleh Allah untuk awal pertama kalinya menjadi seorang nabi. Allah sudah memerintahkan untuk belajar kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita pun umatnya punya kewajiban untuk menuntut ilmu. Dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang menjadi bagian daripada umatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang belajarnya, yang motivasi untuk pengetahuannya itu besar sehingga tidak ada batasan buat kita untuk tidak menuntut ilmu. Karena ini kewajiban, maka meninggalkan daripada menuntut ilmu adalah perbuatan yang dosa. Karena betapa ruginya, betapa sengsaranya kita manakala kita tidak memiliki pengetahuan, tidak memiliki semangat untuk menuntut ilmu. Karena sholat kita, kaifiyah sholat kita butuh ilmu. Karena kalau kita beribadah kemudian tanpa ilmu, maka ibadah itu akan sia-sia. Ada orang melakukan sholat, tapi sholat yang dilakukan tidak sesuai dengan rukun dan syaratnya. Ada orang sholat tapi tidak berwudu, maka tidak sah sholatnya. Ada orang berwudu tapi basuhannya tidak sampai pada batasan-batasan yang sudah ditentukan. Membasuh tangan, umpamanya cuma sampai pergelangan, tidak sampai dengan sikut, maka tidak sah. Tapi sebagian orang karena cuma melihat, tidak mau belajar, akhirnya berkali-kali dia melakukan satu ibadah, dan ibadahnya tidak diterima. Karena dia tidak memiliki ilmu tentang kaifiyah, tata cara bagaimana dia melaksanakan atau beribadah menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di hadis tersebut juga dilanjutkan, wa wadi'ul ilmi inda ghairi ahlihi, dan orang yang meletakkan satu ilmu kepada yang bukan ahlinya, atau meletakkan ilmu kepada orang yang belum waktunya untuk belajar ilmu tersebut, kamukalladil khanaziri, seperti orang mengalungkan kepada seekor babi, al-jauhara wal lu'lu'a wad dahab, yaitu mengalungkan permata, mengalungkan mutiara, wad dahab, dan emas ke lehernya seorang babi, kepada binatang babi tersebut. Babi ketika kita hias dia dengan permata, dengan emas, dengan mutiara, tidak ada manfaatnya. Artinya kalau kita memakaikan mengajarkan satu ilmu kepada orang yang belum waktunya, maka tidak akan ada manfaatnya. Ada orang yang belum paham tentang fikih. Ada orang belum tahu tata caranya bagaimana berwudu. Belum tahu tata caranya bagaimana rukuk yang benar, sujud yang benar. Namun dia sudah belajar ilmu tasawuf. Namun dia sudah belajar tafsir. Tapi
ilmu fikihnya belum dia pelajari, maka ilmu tafsirnya, ilmu tasawufnya tidak akan bermanfaat baginya. Dan bahkan bisa-bisa dia akan tersesat karena belum waktunya untuk dia untuk mempelajari ilmu tersebut. Makanya bertahap. Kalau kita belajar kitab fikih, ya insya Allah di Al-Husaini Media Center ini ada guru kita Kiai Haji Ahmad Faisal. Beliau akan menuntas, akan mengupas daripada pelajaran-pelajaran fikih mulai dari yang sangat dasar. Nah, di sini kita akan memperoleh ilmu-ilmu dari beliau. Nah, kita pelajari dari situ dulu. Dari situ dulu kita belajar dari ilmu fikih. Ketika kita sudah paham ilmu dari fikih tersebut, sudah tahu tata caranya bagaimana sholat, bagaimana tata caranya berwudu, barulah setelah itu kita belajar pada ilmu yang lebih tinggi lagi, ilmu tasawufnya atau ilmu tafsirnya. Sehingga kita tidak seperti babi yang dikalungkan permata. Jadi ilmu yang kita pelajari itu pun tidak sia-sia. Sehingga kita pandai untuk memilih ilmu. Dan mudah-mudahan dari pertemuan kita pada kesempatan kali ini memberikan motivasi. Meskipun hanya 2 hadis yang saya bacakan pada pertemuan kita kali ini, mudah-mudahan ada motivasi, ada semangat buat kita untuk belajar kepada siapapun. Dan tapi ingat, jangan sampai kita salah belajar. Karena kalau kita salah belajar, khawatir justru kita menyalahkan orang lain. Kita khawatir justru kita membid'ahkan orang lain. Justru kita mengkafirkan orang lain. Maka belajarlah, cari memang orang-orang yang memiliki kapasitas ilmu, kemudian mereka juga punya nasab ilmu yang menyambung kepada gurunya nyambung kepada salafun saleh, kepada para tabi'in, kepada para tabi'in, dan akhirnya kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini saja yang bisa Al-Fakir sampaikan pada perjumpaan kali ini. Insya Allah kita akan sambung lagi pelajaran-pelajaran kita tentang motivasi kita, dimotivasi terus untuk belajar, dan juga kita berusaha untuk meninggalkan hal-hal yang kaitannya dengan peringatan dari Allah dan Rasulullah untuk meninggalkan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.